Shalom, sahabat Infinity Grace Indonesia, di mana kebenaran Kristus menjadi gaya hidup Anda. Hari ini tanggal 19 Februari, renungan harian berjudul Tuhan membuktikan cintanya. Kita buka di kitab Roma, pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Demikian firman Tuhan. Ketika kita melalui pencobaan, kita cenderung bertanya pada diri sendiri, apakah Tuhan benar-benar mencintai saya? Kenapa saya tidak melihatnya memberikan mujizat dan terjadi atas hidup saya? Ketika hal itu terjadi pada Anda harus mulai melihat salib. Sebab di dalam salib itu, kasih Tuhan ditampilkan untuk selama-lamanya. Tuhan menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menderita di kayu salib untuk Anda. Yesus ditikam di 7 tempat bagi Anda. Kepalanya dimahkota duri, kedua tangan dan kakinya dengan paku, dan sisi tubuhnya, bahkan hatinya, oleh tombak ditusuk seorang prajurit Romawi. Yesus mengenakan mahkota duri di kepalanya, sehingga Anda dapat terbebas dari ketakutan, rasa bersalah, depresi, kecemasan, dan stres. Ketika Dia pertama kali melihat tangannya yang tertusuk paku kepada murid-muridnya, Dia berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Yohanes pasal 20 ayat 19-20. Saat itu Tuhan Yesus datang kepada muridnya dan menunjukkan tangannya yang berlubang paku tersebut. Yesus ingin mereka melihat damai sejahtera ditemukan dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai, ditampakkan dengan tangannya yang ditusuk paku. Semakin banyak Anda melihat karya Yesus yang telah selesai, maka semakin Anda menyadari dan ada dalam tenang dan damai sejahtera. Kaki Yesus membawa Dia ke tempat-tempat di mana ada kekurangan, ada penyakit, penolakan, penghukuman, dan bahkan kematian. Anda dapat membaca banyak kisah Yesus di dalam Alkitab. Dan kaki Yesus itu tertusuk paku, sehingga Anda tidak perlu berada di tempat seperti itu sendiri. Dia telah menyelamatkan Anda dari keharusan menerima dan menderita hal-hal ini dalam hidup. Menderita kekurangan, penyakit, penolakan, penghukuman, dan bahkan kematian tersebut. Darah dan air mengalir keluar dari sisi Yesus ketika ditusuk. Yohanes pasal 19 ayat 34. Ilmu kedokteran ingin mengatakan bahwa itu berarti hatinya telah hancur. Yesus mati secara harafiah karena hatinya yang remuk, supaya hati kita dapat dipenuhi dengan sukacita. Dan sama seperti Hawa keluar dari sisi Adam ketika dia sedang tidur, pengantin wanita Kristus, yaitu gerejanya, keluar dari sisi Yesus yang tertikam dan mati. Jika Dia mati, Dia hidup hari ini untuk merawat Anda. Sahabat Infinity Grace, satu-satunya benda buatan manusia di surga hari ini adalah bekas luka di tubuh Yesus Kristus. Bekas luka itu akan tinggal selamanya sebagai tanda kasih dan sayang yang abadi bagi Anda. Jadi, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Anda dapat merenungkannya hari ini. Bapa, kami bersyukur bahwa jika Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mengampuni dosa kami dengan mati di kayu salib dan bangkit, pasti Engkau mengaruniakan yang lebih baik lagi, segala hal yang baik kepada kami. Semua yang buruk sudah selesai di atas kayu salib itu, dan kami menerima kasih-Mu yang sempurna. Ajar kami untuk terus mengingat di saat kami melihat karya salib itu, kami melihat bahwa cinta-Mu, kasih-Mu itu sempurna selama-lamanya di atas kayu salib itu dan tidak pernah tergantikan. Kasih yang sempurna adalah karya salib itu yang sempurna untuk kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.